Tahukah Anda, tanggal 2 Maret 2021 kemarin adalah anniversary 1 tahun COVID-19 di Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2021 kemarin, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 1,35 juta penduduk. COVID-19 telah merenggut nyawa penduduk Indonesia sebanyak 36.518. Bagaimana cara mencegah penularan COVID-19? Selain 5M dan 3T, kita bisa mencegahnya dengan cara vaksinasi COVID-19. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi adalah pemberian vaksin dalam rangka meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. Tujuan vaksinasi adalah pembentukan herd immunity atau kekebalan kelompok, yaitu suatu kondisi di mana sebagian besar masyarakatnya telah terlindungi dari suatu penyakit, sehingga pada cakupan imunisasi yang tinggi dan merata akan membentuk kekebalan kelompok, yang nantinya dapat mencegah penularan maupun keparahan suatu penyakit. Vaksin COVID-19 yang dipakai di Indonesia adalah Sinovac yang dibuat dari virus SARS-CoV-2 yang non-aktif. Vaksin ini telah selesai uji klinis tahap 3 dan mendapat izin edar dari BPOM, serta mendapat sertifikasi halal dari MUI pada tanggal 8 Januari 2021. Kriteria penerima vaksin COVID-19, usia lebih dari 18 tahun dan lansia lebih dari 60 tahun, tekanan darah kurang dari 180/110. Tidak ada komplikasi akut pada pasien diabetes, penyintas COVID-19 lebih dari 3 bulan, ibu menyusui, dan untuk penyakit kronis seperti PPOK, asma, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit hati, dan epilepsi harus terkendali. Penyakit TBC harus sudah terapi lebih dari 2 minggu, dan penderita HIV/AIDS yang minum obat teratur. Apa saja kriteria tunda? Pasien yang sedang demam, batuk, atau pilek, atau sesak nafas dalam 7 hari terakhir ditunda sampai 14 hari setelah gejala muncul. Individu dengan reaksi alergi berat atau anafilaksis pasca vaksin COVID-19 dosis pertama. Ibu hamil dan pasien dengan penyakit autoimun sistemik seperti tiroid autoimun, SLE, dan IBD harus konsultasi terlebih dahulu kepada dokter. Pasien yang menggunakan obat imunosupresan, penerima transfusi darah, penderita kanker darah, dan gangguan pembekuan darah. Pasien yang sudah menerima vaksin lain akan mendapatkan vaksin COVID-19 1 bulan setelahnya. Setelah divaksin harus ngapain nih? Tunggu 30 menit ya untuk melihat adanya reaksi cepat. Bila tidak ada, maka dapat beraktivitas seperti biasa. Jika ada dugaan KIPI serius, maka petugas akan melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Lalu jangan lupa 5M ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, membatasi mobilisasi dan interaksi, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi adalah kejadian medis yang terjadi setelah imunisasi, dapat berupa reaksi vaksin, reaksi suntikan, kesalahan prosedur, ataupun koinsiden sampai ditentukan adanya hubungan kausal. KIPI diklasifikasikan serius apabila terjadi kejadian medik karena dosis vaksinasi yang diberikan menimbulkan kematian, kebutuhan rawat inap, dan gejala sisa yang menetap serta mengancam jiwa. Nah, ini contoh-contoh KIPI. Mitos tentang vaksin COVID-19. 1. Bebas aktivitas tanpa protokol kesehatan. Salah ya, tetap patuhi 5M. Kedua, positif COVID-19 setelah vaksinasi. Salah ya, vaksin akan membentuk antibodi terhadap COVID-19. Nomor 3, mengubah DNA manusia. Salah ya, komponen genetik vaksin berbeda. 4. Vaksin COVID-19 haram. Salah ya, vaksin COVID-19 sudah disetujui oleh MUI dan berlabel halal. Nomor 5, vaksin terdapat media pelacak atau pemantau. Salah ya, tidak ada media pelacak manusia dalam vaksin COVID-19. Masih ragu untuk divaksin? Jangan takut ya untuk bertanya ke petugas kesehatan di sekitar kamu. Lagi pula, vaksin yang beredar di Indonesia sudah sesuai anjuran WHO dengan efikasi lebih dari 50%. Tertarik vaksin? Klik tautan ini untuk daftarkan diri kamu atau keluarga kamu sesuai dengan domisili kamu.